Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 200 pada permasalahan hal yusomul ashiru wal hadi asyarah. Apakah tanggal 10 dan tanggal 11 disyariatkan untuk dipuasa? Maknanya, apakah disunahkan berpuasa pada tanggal ke-10 dan ke-11? Apakah disyariatkan, disunnahkan berpuasa pada tanggal ke-10 dan tanggal ke-11 Muharram atau bulan Al-Muharram? Kalau tanggal 10 jelas ada hadisnya ya. Tanggal 9 juga ada hadisnya. Berkaitan dengan tanggal 11. Biasanya nanti lihatlah menjelang bulan Muharram ini, puasa Arafah, puasa Asyura itu biasanya bertebaran. Ya, yang dinukilkan dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menukilkan, disebutkan dalam Zadul Ma'ad, puasa Asyura itu ada 3 tahapan atau 3 martabah. Yang pertama puasa tanggal 10 saja, yang kedua puasa tanggal 10 dan 9, yang ketiga puasa tanggal 9, 10, 11. Namun yang akan dikaji di sini apa derajat hadis puasa tanggal 11. Silakan Abu Muhammad, Dr. Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif akhraja Ahmad fi musnadihi wa Sa'id bin Mansur fi sunanihi kama fi ibtida'il siratal mustaqim min tariq Ibn Abi Layla an Dawud ibn Ali an abihi an jaddihi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sumu yawma Ashura wa khalifu fihi al-yahuda sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman wa hadha isnadun dha'ifun li dha'fi ibn Abi Layla wa Dawud ibn Ali wa qad istahabba al-Hanafiyyah wa Syafi'iyyah sawm al-hadi ashara illam yasum tasi'an bal nassa Syafi'i wa ba'd al-Malikiyyah ala istihbabi sawmi salasati al-ayyam. Qala Abu Abdillah al-hadithu dha'ifun wa alayhi falladhi yustahabbu sawmuhu ma'a al-ashir huwa al-yawm al-tasi'u wa yu'ayyidu dhalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ukhbira bi sawmi al-yahud lam yaqul sa'asumu ghadan al-hadi asyara wa inna ma qala la in baqiyat ila qabilin la in baqitu ila qabilin la asumu at-tasi'a la asumanna at-tasi'a walakin idza ashkalat ash-shuhur sama al-insanu salasata ayyam kama afta bidzalika Ibnu Sirin wal Imam Ahmad rahimahumullah. Di sini disebutkan akhraja Ahmad fi musnadihi wa Sa'id ibn Mansur fi sunanihi kama fi iqtida'is siratil mustaqim. Al-Imam Ahmad mengeluarkan dalam kitab musnadnya dan Sa'id ibn Mansur dalam sunannya sebagaimana dalam kitab Iqtida' Siratil Mustaqim. Dalam kitab Iqtida' Siratil Mustaqim. Ini adab ikhwan dalam penulisan. Penulis ini menukil dari kitab Iqtida' Siratil Mustaqim. Iqtida' Siratul Mustaqim itu kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di situ disebutkan hadis ini riwayat Ahmad dan Sa'id ibnu Mansur. Maka nukilan ini tadi jangan dibuang. Contoh misalkan kita baca di suatu buku dan kita ingin membuat karya tulis. Buku tadi misalkan punya anak yang nulis buku. Reza nulis juga. Reza ini nukil dari anak.
Sedangkan ana nukil di buku ini tadi, nukilkan misalkan dari kalam Imam Ahmad. Maka termasuk adab, jangan Reza langsung mengatakan Imam Ahmad, tapi nukilkan, diriwayatkan Imam Ahmad sebagaimana dalam kitab, misalkan kitabnya Al-Ilm karya Abdurrahman, misalkan seperti itu. Kenapa? Yang pertama dalam rangka ilmiah, amanah ilmiah. Yang kedua, kalau seandainya ada kesalahan pada riwayat tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah Imam Ibnu Taimiyah. Yang tadi yang buku yang dinukilkan buku ana. Jadi bukan kesalahan ada pada Imam Ahmad, tapi mungkin ada kesalahan pada ana dalam penukilan. Ini penting. Termasuk dalam bab ini juga yang diingatkan kepada ikhwan-ikhwan ketika berbagi faedah. Tolong kalau antum dapat suatu faedah, misalkan faedah tersebut dari Instagram, dari Facebook, dari apa lagi? Channel Telegram, dari grup WA. Jangan antum hilangkan linknya itu tadi. Ini kadang sebagian ikhwan ngilangkan, ya, dihilangkan sama dia. Enggak, ini amanah ilmiah. Sebab kenapa? Kalau terjadi kesalahan, yang dicela bukan antum, tapi apa? Linknya itu tadi. Antum nukil, ya. Ternyata ada salah penukilan, misalkan ada link Telegram, misalkan Telegram Masjid Tauhidur Rahman. Ternyata terjadi salah penukilan, yang bertanggung jawab Masjid Tauhidur Rahman. Tapi kalau antum hapuskan, antum yang akan bertanggung jawab berkaitan kesalahan tersebut. Di sini disebutkan min tariqi Ibni Abi Lailah an Daud ibni Ali, dari jalan Ibnu Abi Lailah dari Daud bin Ali an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi menyatakan, sumu yauma asyura, puasalah pada hari Asyura, wa khalifu fihil yahuda, dan selisihilah pada hari tersebut orang-orang Yahud. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, puasalah sehari sebelumnya, sehari setelahnya. Berarti 3 hari kan? 9, 10, 11. Wa hadza isnadun dhaif, sanadnya dhaif, hadisnya dhaif. Li dha'fi Ibni Abi Lailah wa Daud ibni Ali, dengan sebab ada kelemahan pada perawi Ibnu Abi Lailah dan Daud bin Ali. Itu hadis dhaif ya. Namun wa qad istahabbal Hanafiyah wa Syafi'iyah shaumal hadi asyarah. Sungguh ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah menganggap sunnah, menganggap bagus puasa pada tanggal 11. Illam yasum at-tasi', meskipun dia tidak puasa tanggal 9. Maknanya 10, 11. Katanya mereka bagus, sunnah, tidak masalah. Bal nass Syafi'i, bahkan al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan, wa ba'dul Malikiyah, bahkan sebagian ulama Malikiyah, ala istihbabi shaumi thalathatil ayyam, akan disunnahkannya puasa 3 hari. Jadi al-Imam Asy-Syafi'i dan sebagian ulama Malikiyah menyatakan sunnah puasa itu 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, al-hadits dhaifun, hadis ini dhaif, lemah. Wa alaihi, maka atas dasar ini, falladhi yustahabbu shaumuhu ma'al hadi ma'al ashir huwal yaumut tasi, maka yang disunahkan puasa bersamaan tanggal 10 ada tanggal 9. Wa yu'ayyidu dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ukhbira bi shaumil yahud, di antara argumentasi yang menguatkan hal tersebut, bahwasanya Nabi tatkala diberitahu tentang puasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi puasa tanggal berapa? Tanggal 10 juga kan? Rasul puasa tanggal 10, Rasul dikasih tahu orang-orang Yahudi juga puasa tanggal 10. Lam yaqul, Rasul tidak mengatakan sa'asumu ghadan al-hadiyah asyarah, aku akan puasa besok tanggal 11. Namun apa yang dikatakan Rasul? Wa inna maqal la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah, kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, la asumanna at-tasi'ah, aku sungguh niscaya aku akan puasa tanggal 9. Manu anaknya udah dari Zal, manu alif balik.
Alergasi. Ibrahim, kenapa tadi? Tadi Dokter Vicky mau baca la asumunna tasi. Nah, mungkin beliau keceplos bias. Sebenarnya pengen baca la asumanna. Nah, pertanyaan kantum, kenapa dibaca la asumanna? Enggak dibaca asoma yasumu. Asumu itu kan dhammah. Tapi kenapa la asumanna? Siapa lagi yang bisa ditanya? Ganti. Vino kita ganti namanya. Afan. Afan. Jadi manggilnya Fan. Jangan Fin lagi ya. Afan. Kaget belajar bahasa Arab dulu. Ada seorang alim perawi Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, namanya Affan ibnu Muslim As-Saffar. Itu thiqah. Imamun thiqatun sabtun. Ya, Affan. Nanti kaki Affan tadi, ini antum belajar bahasa Arab, Affan itu dibaca Affanun atau Affanu. Nah, kaki. Ya, insyaallah ya. Belajar di bahasa Arab insyaallah. Nyantri deh, insyaallah. Apa Dokter Vicky? La usumanna mabni ala fathah karena bersama dengan taukid. Ya. Dia dibaca la asumanna itu mabni alal fathah dikarenakan bersambung dengan nun taukid. Nun taukid ini bersambung dengan atau diistilahkan bersambung dengan nun taukid mubasyarah atau mubasyirah tanpa ada pemisah. Kata Rasul, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa pada tanggal 9. Namun secara pengkajian ilmiah di kitab-kitab fikih, sebagian para ulama ya tadi yang menyebutkan tetap disunahkan puasa tanggal 9, 10, 11. Di antaranya tadi Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebagian ulama Malikiyah, yang seingat ana juga Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan puasa tanggal 9, 10, 11 disunahkan, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa wa Rasail beliau menyebutkan juga puasa disunahkan pada tanggal 9, 10, 11. Jadi biasanya setiap tahun ini disebutkan ya, dinukilkan dari Ibnu Qayyim sama ya Syekh Ibnu Utsaimin puasa tanggal 9, 10, 11. Tidak masalah yang mau mengamalkan sana. Kalau anda pribadi 9, 10 beh. Ya, jangan patokan ke ana ya, antum beribadah sesuai dengan yang antum ilmui. Walakin idza ashkala waqta dukhuli syahr, akan tetapi kalau timbul iskal bagi dia tentang waktu masuknya bulan, ya, shamal insan salasata ayyam, maka dia puasa 3 hari. Tidak masalah. Kama afta bidzalika Ibnu Sirin wal Imam Ahmad rahimahumullah. Sebagaimana yang difatwakan oleh Ibnu Sirin dan juga Imam Ahmad. Dan ini juga yang pernah kami praktekkan di Yaman. Jadi Yaman itu sama Saudi sebenarnya sama baik. Waktu sama. Ya. Ketika itu di Saudi Arabia puasa Asyura ini, puasa Muharram, di Saudi Arabia menginformasikan tanggal 1, misalkan hari ini ya, tanggal 8 hari ini. Besok itu jatuhnya tanggal 9. Di Saudi Arabia besok itulah puasa. Sedangkan kami ya selisih sehari kan, pemerintah itu menetapkan, kata pemerintah, kalendernya pemerintah, Saudi nyebutkan tanggal 9 itu misalkan hari ini tanggal 9, sedangkan kami masih baru tanggal 8. Maka dulu Syekh menyebutkan ya sudah, kita ikut puasa tanggal 9 bersama Saudi, walaupun kita statusnya tanggal 8. Nah, kemudian pemerintah kan menyebutkan tanggal 8 itu kan versinya pemerintah kan. Ya, di Saudi sudah tanggal 9. Sudah, kami puasa tanggal 8 itu 9 di Saudi, udah. Besoknya lagi puasa. Kemudian Saudi udah kelar,
Kita puasa tanggal 11. Jadi 3 hari. Jadi tanggal 9, 10, 11 hitungan Yaman. Kemudian di sini disebutkan, hal kana shaumu Asyura fardhon am mustahabban faqat? Apakah puasa Asyura itu wajib ataukah sunnah dulunya? Fihi qaulani, padanya ada 2 pendapat. Ibrahim. Hal kana shaumu Asyura fardhon am mustahabban faqat? Fihi qaulani. Al-awwal annahu kana mustahabban faqat wa huwa qawlu jumhur wastadallu bi hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu fi sahihain qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hadza yaumu Asyura walam yaktubullah jazm walam yaktubillahi alaikum ya, lam yaktubillahu alaikum siyamahu faman sya'a shoma faman sya'a afṭara. Tsani anahu kana fardhon summa nusikha ya, terus biftiradi sauma Ramadan mudhaf ilaih saumi Ramadan ya, wa huwa qaulu Ahmad wal Hanafiyah wa wajhun inda Syafi'iyah wa tarjihu jama'atin min muhaqqiqi huruf jar Kabni Hazm Asy-Syaukani wa qablahu Al-Hafiz Ibnu Hajar wa ghairuhum rahimahullah. Ya. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, annahu kana mustahabban faqat. Dulu puasa Asyura cuma sekedar sunnah. Wa huwa qaulul jumhur, dan itu pendapat jumhur. Wastadallu bi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu fi sahihain. Mereka berdalil dengan hadis Muawiyah radhiyallahu anhu dalam Bukhari Muslim qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Muawiyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna hadza yaumu Asyura, sesungguhnya ini adalah hari Asyura. Walam yaktubillahu alaikum siyamahu, Allah tidak wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Pada lafaz Allah tidak wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Faman syaa shoma wa man syaa aftara. Siapa yang ingin puasa, puasa. Siapa yang tidak ingin puasa, tidak puasa. Dalam artian yang ingin puasa, puasa. Yang tidak ingin puasa, tidak masalah. Tsani, pendapat yang kedua, annahu kana fardhon, dulu puasa Asyura itu wajib. Tsumma nusikha, kemudian dihapus hukumnya, dimansuh. Biftiradi shaumi Ramadan, dengan kewajiban atau pengwajiban puasa Ramadan. Dulu puasa Asyura adalah wajib, kemudian dihapus wajibnya tadi. Dengan apa? Dengan kewajiban puasa Ramadan, sehingga puasa Asyura berubah menjadi sunnah. Dulunya wajib berubah menjadi sunnah. Yang wajib adalah Ramadan. Wa huwa qaulu Ahmad wal Hanafiyah wa wajhun 'inda Syafi'iyah. Itu pendapat Imam Ahmad, pendapat Hanafiyah, salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Wa huwa tarjihu jama'ati minal muhaqqiqin ka Ibnu Hazm wa Syaukani wa qablahu al-Hafiz Ibnu Hajar wa ghairuhum rahimahumullah taala. Itu adalah pendapat yang dikuatkan oleh sekelompok para ulama, pakar-pakar peneliti seperti Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, dan sebelumnya adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar.
dan yang selain mereka. Wastadallu bima yali. Mereka berdalil dengan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah mengatakan, kanat Quraisy tasumu Asyura fil jahiliyah. Dulu orang-orang Quraisy biasa puasa Asyura ketika di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu, dan ketika itu Rasul suka berpuasa. Falamma hajara ilal Madinah shamahu wa amara bisyamihi. Kemudian tatkala Rasul pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Jadi dulu, kata Aisyah, dulu orang-orang Quraisy biasa puasa di masyarakat jahiliyah. Maknanya di Mekah mereka sudah biasa puasa Asyura. Disebutkan oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan mungkin ya mereka ini ngikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Dikarenakan penduduk Mekah itu kan ngikut syariat Ibrahim kan, Ismail kan. Mungkin puasanya tadi ngikut syariat Nabi sebelumnya. Istilahnya itu baqoyah, sisa-sisa syariat yang ada di zaman dahulu. Dan ketika Rasul pindah ke kota Madinah, ya beliau puasa dan memerintahkan para sahabat untuk puasa. Falamma furida syahru Ramadan, tatkala bulan Ramadan diwajibkan, faqal, Rasul mengatakan man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin puasa maka dia puasa, barang siapa yang ingin tidak puasa tinggalkan, tidak masalah. Argumentasi yang kedua, hadis Abi Musa al-Asy'ari. Hadis Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat Nabi dari Yaman. Suaranya indah sekali. Ya. Asy'ariyun itu sahabat yang jadi panutan dalam ta'awun. Ya. Ta'awun luar biasa, Asy'ariyun. Kebiasaan mereka kalau safar, duit mereka dikumpulkan jadi satu. Siapa yang punya duit 10.000, 5.000, 20.000, semuanya dikumpulkan, dipegang sama ketuanya. Inilah dipakai untuk bekal, beli makan bareng-bareng. Pokoknya bekalnya digabung. Ya, ini gambaran duit. Kalau zaman dulu itu bukan duit, ya bekal makanan mereka, jadi dibagi bareng-bareng. Dan itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Asy'ariyun. Dan di antara keistimewaan Abu Musa al-Asy'ari, suaranya bagus. Suatu malam beliau membaca Al-Quran dan suaranya indah sekali. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya Aba Musa, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud. Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi seruling dari serulingnya keluarga Daud. Maknanya indah ya, suaranya tadi. Katanya Abu Musa, ya Rasulullah, lau alimtu annaka tastami'u li qiraati lahabbartu laka tahbiran. Wahai ya Rasulullah, kalau seandainya aku tahu engkau mendengar bacaanku, niscaya aku akan perindah bacaanku tersebut. Suaranya bagus sekali. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Fi sahihain, dalam Bukhari Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul mengatakan sumuhu antum, puasalah kalian antum. Antum sebagai apa, Dr. Fikih? Sebagai taukid. Yang ketiga, argumentasi yang ketiga, hadis Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu wa Rubayyi bintu Muawwidh radhiyallahu anha. Salama ibn al-Aqwa, ya rahmatullah. Ar-Rubayyi, Rubayyi ini nama perempuan ya. Rubayyi bintu Muawwidh. Masya Allah, luar biasa, sahabiyah di zaman Rasul, wanita yang menjadi panutan dalam mendidik anak. Beliau menceritakan, amarona Rasulullah SAW an nasuma yauma Asyura wa nusawwimu abna'ana. Rasul memerintahkan kami puasa Asyura dan kami mengajak anak-anak kami untuk puasa. Fa idza baka ahaduhum minal ju' a'tainahum al-lu'ba minal ihni hatta yakuna dzalika indal iftar. Kalau ada yang nangis karena lapar, kami kasih main-mainan yang terbuat dari bulu-buluan sampai berlanjut datangnya waktu berbuka. Itu kondisi di zaman dahulu. Seorang sahabiah mendidik anak-anak, kasih mainan kalau lapar. Anak-anak tuh wajar ya, butuh mainan tuh. Jangan suruh belajar terus.
Kita lagi belajar terus tidak kan kuat, apalagi anak-anak dikasih mainan gitu. Wajar. Terjadi di zaman Rasul. Aisyah punya mainan. Fi sahihain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana akala falyutimma baqiyata yaumihi wa man kana lam yakul falyutimma shaumahu." Barang siapa yang sudah makan, maka sempurnakan hari tersebut. Misalnya kalau pagi dia terlanjur makan, maka sisanya sempurnakan sebagai puasa. Wa man kana lam yakul falyutimma shaumahu. Barang siapa yang belum makan, maka sempurnakan puasanya. Wa ma haditsu Muawiyah, adapun hadits Muawiyah radhiyallahu anhu, walam yaktubillahu alaikum siyamahu. Allah tidak wajibkan kepada kalian puasanya. Faqala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa huwa mahmulun ala annahu laisa huwa maktuban alaikumul an. Makna hadis tersebut dibawa kepada pengertian bahwasannya Rasul menginginkan puasa tersebut adalah belum diwajibkan atau tidak diwajibkan oleh Allah SWT kepada kalian sekarang ini. Maknanya sekarang ini tidak wajib, kalau kemarin wajib gitu loh. Wa yu'ayyiduhu anna Muawiyah aslama mutaakhiran. Di antara yang menguatkannya adalah Muawiyah masuk Islam belakangan. Kan hadis tadi Muawiyah masuk Islam belakangan. Muawiyah itu termasuk yang belakangan masuk Islam ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Berkatalah Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menulis kitab apa dia? Herman Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab Bulughul Maram. Siapa namanya? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang punya kitab Bulughul Maram ini? Uda Rizal. Siapa Ibnu Hajar itu siapa sih? Ahmad Ibnu Ali ya, Ahmad Ibnu Ali Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara yang belajar di Yaman itu ya, antum bisa bayangkan, lewat perawi langsung ditanya di majelis. Jadi kita dulu bukan ngafal gawe, enggak. Jadi lewat misalkan Salamah Ibnu Aqwa, langsung syekh itu nyampaikan biografinya, kisahnya gini tadi. Jadi setiap malam kita tuh dengar, lama-lama hafal dewe. Hadis gitu ya, kan pakai sanad ini. Jadi belajarnya tuh belajar fikih, belajar hadis, belajar sambil pelajaran setiap malam lewat terus. Jadi lama-lama hafal dewe. Sebenarnya kajian itu istilahnya apa ya? Kata kaidahnya para ulama itu ma takarrara taqarrara. Ya, ma takarrara taqarrara. Sesuatu yang berulang itu akan nempel. Kunci belajar tuh sering. Sama belajar bahasa Arab ini butuhnya sering. Tapi kalau antum cuma belajar bahasa Arab sudah belajar selesai satu kitab, udah ada lagi lanjut, dah pensiun pula. Paling ada seminggu, lupa lagi kan? Iya enggak? Itu tadi kuncinya. Sama belajar tahsin itu, tajwid itu. Kalau sekali belajar enggak akan, tapi diulang-ulang terus. Ya, lama-lama ya. Yang tadi susah ngomong ain misalkan, susah ngomong ha atau ja. Orang Jawa kan kalau ngomong ain kan nga kan gitu tadi. Alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Tapi karena sering dilatih, lama-lama banyak bisa. Wa yu'khadhu, kata Al-Hafidz, wa yu'khadhu min majmu'il ahadits annahu kana wajiban. Maka diambil faedah dari keseluruhan hadis-hadis ini bahwasannya puasa Asyura itu adalah wajib. Li thubutil amri bisyamihi, dikarenakan tetapnya atau dikarenakan adanya perintah untuk berpuasa. Tsumma ta'akkadal amru bidzalik, kemudian perintah tersebut semakin kuat dengan hal tersebut. Tsumma ziyadatu ta'kid bin nida'il am, kemudian tambah dikuatkan dengan seruan yang umum. Tsumma ziyadatu bi amri man akala bil imsak, kemudian tambah lagi perintah tadi
penekanan tadi, kemudian bertambah lagi penekanan tadi dalam bentuk perintah bagi orang yang makan agar menahan diri. Tsumma ziyadatuhu bi amril ummahat alla yurdi'na fil atfal. Kemudian bertambah lagi penekanannya berupa perintah kepada para emak-emak agar tidak nyusui anak-anak bayi mereka. Wa biqauli Ibnu Mas'ud, dan juga dengan pernyataan Ibnu Mas'ud as-sabit fi Muslim yang telah sahih dalam kitab Sahih Muslim, falamma furidha syahrul Ramadan turika Asyura, tatkala diwajibkan puasa Ramadan maka Asyura tersebut ditinggalkan. Ma'al ilmi bi annahu ma taraka ma turika istihbabuhu atau ma taraka istihbabahu, bersamaan perkara yang sudah diketahui bahwasannya yang ditinggalkan bukanlah ya annahu ma taraka istihbabahu bal huwa baqin, bahwasannya tidaklah beliau meninggalkan perkara yang disunahkannya, bal huwa baqin, bahkan perkara yang disunahkan tadi tetap ada. Fadalla ala annal matruk wujubahu atau wujubuhu, maka itu menunjukkan bahwasanya perkara yang ditinggalkan tadi adalah kewajibannya, bukan perkara yang disunahkannya. Ya. Itu menunjukkan puasa Asyura dulunya wajib, kemudian berubah menjadi sunnah. Wal qaulu tsani war rajih, pendapat kedua adalah pendapat yang rajih. Kemudian al hikmatu minal amri bi siyami Asyura, hikmah perintah untuk puasa Asyura. Apa sih hikmahnya puasa Asyura? Fi sahihain, disebutkan dalam Bukhari Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura, lalu Rasul mendapati orang-orang Yahud siyaman dalam keadaan berpuasa di hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, hari apa yang kalian puasa ini? Faqalu, mereka mengatakan, hadza yaumun azim najjallahu fihi Musa wa qaumahu, ini adalah hari yang agung, katanya orang-orang Yahudi, yaitu hari yang Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu, Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukron, lalu Musa berpuasa sebagai bentuk syukur. Fanahnu nasumuhu, kita akan berpuasa. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menyatakan, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami ini lebih berhak dan lebih layak terhadap Musa dibandingkan kalian. Fasamahu Rasulullah SAW wa amara bisiyamihi, lalu Rasul berpuasa dan memerintahkan untuk puasa. Jadi hari tanggal 10 Muharram itu adalah hari kemenangannya Fir'aun, ya, kemenangan Musa dari Fir'aun, hari tenggelamnya, hari isdetnya Fir'aun, ya. Yang seperti ini kadang dipakai dalil lagi, perayaan, ya enggak? Haul atau perayaan apa namanya? Ulang tahun atau hari-hari yang kemenangan. Yang seperti itu kurang tepat. Ya, justru dalilnya yang membantah. Ya. Dari sisi di sini Rasul alaihi salatu wasallam cuman berpuasa. Ngikuti siapa? Musa alaihissalam. Iya enggak? Ini kan Musa dapat khobar orang-orang Yahudi itu puasa, kenapa? Karena ngikuti Musa kan, disebutkan fasamahu Musa syukron, Musa itu berpuasa dalam sebagai bentuk syukur. Nah, kemudian Rasul mengatakan kami lebih layak untuk mengikuti Musa dibandingkan kalian, ya. Maka Rasul puasa sebagai bentuk syariat Islam yang mengikuti syariatnya Nabi Musa. Jadi puasa itu sudah ada. Nah, tidak bisa dijadikan perbuatan Rasul alaihi salatu wasallam di sini mengada-ngada. Kenapa? Dikarenakan memang sebenarnya sudah ada di zamannya Nabi Musa. Beliau tuh ngikuti Nabi Musa. Mungkin
Nah, Nabi kan baca. Nabi Musa boleh puasa. Kalau antum Nabi tidak masalah. Memang bisa kan? Kalau bukan Nabi. Itu tadi. Kalau nak jadi Nabi ya bisa. Itu tadi. Tanbih. Tanbih itu artinya peringatan. Kalau ada istilah tanbih, peringatan. Taqaddama fil hadis. Yukaffiru sanatal madiyah. Telah berlalu pada hadis ada lafaz yukaffiru as-sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Zahirul hadis anna shauma yaumi Asyura yukaffiru as-shaghair wal kaba'ir. Zahir hadis bahwasanya puasa hari Asyura menggugurkan dosa kecil, dosa besar. Wal jumhur ala annahu la yukaffirul kaba'ir. Menurut jumhur, puasa Asyura tidak bisa menggugurkan dosa besar. Dan seluruh amalan-amalan yang menyebutkan menggugurkan dosa-dosa, itu yang digugurkan dosa kecil, bukan dosa besar. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Terus cak mano kalau seandainya dia udah kati dosa besar, yang udah kati dosa kecil, maka dijadikan sebagai penaik derajatnya. Ya, naikkan derajatnya dia. Untuk dosa besar, mereka para ulama menyebutkan harus dengan taubat. Dan ini pun digugurkan dengan ketentuan dia menjauhi dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffir ankum sayiatikum. Jika kalian menjauhi dosa besar yang kalian dilarang, maka akan dihapuskan dosa-dosa kalian. Fa inna shauma yaumi Arafah wa yaumu Asyura laisa bi afdal min siyami Ramadan. Dikarenakan puasa Arafah dan puasa Asyura bukanlah sesuatu yang lebih afdal dibandingkan puasa Ramadan. Wa laisa bi afdal minas shalawatil khams. Dan puasa Asyura serta puasa Arafah tadi bukanlah sesuatu yang paling afdal dibandingkan salat 5 waktu. Sedangkan Rasul menyebutkan dalam salat 5 waktu, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jumu'ati ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahunna idajtunibatil kabairu. Salat 5 waktu, Jumat ketemu Jumat, Ramadan ketemu Ramadan, menggugurkan dosa-dosa yang ada di antaranya apabila dosa besar itu dijauhi. Ya. Ini juga kadang penceramah galak potong-potong. Puasa Ramadan itu menggugurkan dosa, sholat itu menggugurkan dosa. Akhirnya di benak wong awam, kita yang penting puasa, kaki hapus lalu dosa. Ada ketentuan idza jutuni batil kabair, kalau dosa besar dijauhi. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, wa qaulul jumhur war rajih. Pendapat jumhur adalah pendapat yang lebih kuat. Nganyangi sih kok lagi. Puasa Senin Kamis. Shaumul Itsnain wal Khamis, puasa Senin Kamis. Ini tuh dipilih lanjutkan buku ini sebenarnya request dari siapa? Pak Sugiantoro ini. Japri dia. Ustaz puasa-puasa sunnah baik. Nah, insyaallah jadi usulan insyaallah diterima, ya. Ini. Dan kebetulan memang kita ada pelajaran ini sebenarnya. Kalau beliau tidak mengingatkan, jujuran anak tidak lanjutkan. Nah, beliau mengingatkan minta pelajaran puasa sunnah ini. Sebenarnya kemarin pelajaran kami sebenarnya mau dilanjutkan setelah Idul Fitri. Nah, beliau mengingatkan, barulah. Kalau antum tidak melanjutkan, tidak lagi. Belum selesai kemarin, habis bingung nak nyampaikan apa lagi. Zakat sudah, Idul Fitri, masalah hari raya sudah kan? Nah, diingatkan, ya ada hikmahnya. Itu tadi. Kalau beliau tidak mengingatkan, sudah ada kata pelajarannya juga. Shaumul Itsnain wal Khamis, puasa Senin Kamis. Ja'a fi Sahih Muslim, datang dalam Sahih Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil Itsnain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Senin. Faqal, Rasul mengatakan, "Dzalika yaumun wulidtu fihi." Itu hari yang aku diutus. Hari yang aku dilahirkan.
Jadi kalau ditanya Rasul lahir hari apa? Senin. Wa bu'itsu fihi, dan itu hari yang aku diutus. Wa unzila alayya fihi, dan diturunkan padaku Al-Qur'an, wahyu. Ini juga dipakai dalil kata mereka. Itu bolehnya ulang tahun. Ya, iya, siapalah kemarin ada nge-share Pia Japri ke ana. Ini Ustaz, dalil bolehnya ulang tahun. Dalil dengan dalil ini, yang tulisan artikel itu bawakan dalil ini. Kata siapa enggak boleh perayaan ulang tahun? Buktinya Rasul puasa hari Senin karena hari kelahiran beliau. Sebenarnya simpel baik, gampang. Suruh puasa. Ngapa makan-makan? Iya enggak? Kalau Rasul hari kelahirannya puasa, antum puasa baik. Masalahnya ngapa tadi mengundang makan-makan? Ya. Sama kalau maulid kan berarti kan puasa. Ngapa ada makanan? Itu tadi. Bukanya. Wa qarja inda Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Amalan-amalan itu dipaparkan pada hari Senin dan hari Kamis. Ya. Disebutkan dalam hadis, maknanya amalan itu dinaikkan oleh ke Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu ay yu'rad amali wa ana shaim. Aku suka kalau amalanku itu dipaparkan, dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku sedang berpuasa. Walahu syahidun min hadithi Usama bin Zaid anda Abi Dawud wa Nasai wa Ahmad wa Ibn Khuzaimah min turuqin anhu. Hadis ini punya penguat dari hadis Usama bin Zaid, riwayat Abu Dawud, Nasai, Ahmad, Ibn Khuzaimah dari berbagai jalan. Fi asani diha dha'fun. Pada sanad-sanadnya ada kelemahan. Wa bi majmu'ihima hasanahu al-Imam Al-Albani wa huwa kama yaqulu rahimahullah taala. Dan setelah dikumpulkan jalan-jalannya tadi, maka hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, maknanya hadis sahih sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau rahimahullah taala. Wa jaa min hadithi Aisyah radhiyallahu anha inda Tirmidzi, dan juga datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Tirmidzi, anha qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah SAW yataharra sauma yaumal itsnain wal khamis. Dulu Rasul senantiasa ya menjaga puasa Senin Kamis, berupaya terus dia rutinkan dijaga. Sahahu al-Imam Al-Wadi'i fi Sahih Musnad. Hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil. Wa fi hadzal ahadits atau wa fi hadzil ahadits. Yang lebih tepat itu bacanya hadhihi ya. Wa fi hadzil ahadits dalalatun zahiratun ala istihbabi shaumil itsnain wal khamis. Pada hadis ini terdapat dalil yang jelas sekali, yang nampak sekali tentang disunnahkannya puasa Senin Kamis. Wa ala dzalika amatu ahli ilmi, dan atas dasar itulah pendapat yang dipegangi oleh mayoritas para ulama. Jadi puasa Senin Kamis hukumnya sunnah, bahkan Rasul senantiasa menjaga puasa Senin Kamis. Adapun permasalahan puasa 3 hari di setiap bulan, ya kalau tidak ada halangan insyaallah malam ini ya.